Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nia Oktaviana Kurunisa, NIM 202033154. Saya dari kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas keterampilan berbahasa Indonesia, uji kompetensi yang pertama. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawab, faktor penyebab kesalahan penulisan ejaan yang pertama, minimnya pengetahuan tentang kaidah penulisan. Yang kedua, kecenderungan menomorduakan tata tulis dibandingkan ide karangan. Yang ketiga, tuntutan kompetensi menulis yang sebatas benar secara struktur teks. Contohnya, yang pertama, penggunaan huruf kapital yang salah. Yang kedua, penggunaan kata depan di dan ke yang disambung dan dipisah. Yang ketiga, kesalahan dalam penulisan huruf miring. Dan yang keempat, kesalahan dalam menuliskan kata dasar. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawab, kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah redaksi dari sumber aslinya. Ciri-cirinya yang pertama, tidak mengalami suatu perubahan kalimat dari sumber asal. Yang kedua, menggunakan syarat sistem APA, MLA, ataupun lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Contohnya, dalam buku Ibadat Penutup Completorium, Franciscus, 2000.25. Ibadat penutup merupakan doa terakhir yang didoakan sebelum istirahat malam, meskipun sudah lewat tengah malam. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara meringkas atau menggunakan redaksi yang berbeda. Ciri-cirinya, adanya perubahan redaksi pada kalimat yang dikutip. Yang kedua, tidak ada perubahan makna dari kalimat yang dikutip. Contohnya dalam buku Ibadat Penutup Completorium, Franciscus, 2000.25. Ibadat penutup dapat dilakukan bahkan ketika hari sudah berganti. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jawab, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi, dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan, atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Nah, di sini ada contoh biografi dan bibliografi. Contoh biografi, di sini saya mengambil contoh biografi singkat Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disebut Gus Dur merupakan sosok dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Yang kedua ada contoh bibliografi. Hakadiah, Sabarti, Maidar, G. Arsyad, dan Sakurta, H. Ridwan, 2003, pembinaan kemampuan menulis bahasa Indonesia, Jakarta, 2 Erlangga.
Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga disebut sebagai durasi. Contohnya, jarak tempuh Jakarta-Bandung dengan kereta api sekitar 2 jam. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu, di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, Indah pulang sekolah pukul 11. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawab, bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, dalam artian bahwa sistem bahasa itu berupa lambang yang wujudnya berupa bunyi. Bunyi pada bahasa ialah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dinyatakan sistem karena setiap bahasa memiliki sistem sendiri. Misalnya, sistem bahasa Indonesia yang membentuk kata melalui proses morfologis berupa afiks atau menambahkan imbuhan, sedangkan dalam bahasa lain belum tentu terdapat sistem tersebut. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawab, kesalahan penggunaan tanda koma umumnya terjadi pada dua kondisi. Yang pertama, seringkali tanda koma tidak disertakan sebelum perincian terakhir yang diikuti kata hubung. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contohnya, jangan lupa membawa dompet, payung, dan botol minuman. Nah, kata tersebut salah karena kata sesudah payung seharusnya ada tanda koma. Yang benar seperti ini. Jangan lupa membawa dompet, payung, dan botol minuman. Contoh yang kedua, dia tidak bisa memberikan diskon, karena harga telur naik. Itu juga salah, teman-teman. Yang benar, karena harga telur naik, dia tidak bisa memberikan diskon. Contoh yang ketiga, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Nah, itu juga salah. Yang benar adalah barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Contoh yang keempat, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Itu juga salah. Yang benar, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Contoh yang kelima, Indra, Indri, dan Indro adalah anak kembar 3. Itu juga salah, teman-teman. Yang benar, Indra, Indri, dan Indro adalah anak kembar 3. Soal yang ketujuh, apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawab, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, yang pertama, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. Nah, sedangkan tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya yang pertama, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring.
Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab. Penyebab kesalahan penggunaan huruf miring terjadi karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Kurang teliti dalam penulisannya, penggunaan tata bahasa yang tidak benar. Pada umumnya, huruf miring dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Contohnya, upacara Peusijiuk atau tepung mawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nah, di situ terdapat kesalahan kata. Seharusnya Peusijiuk itu ditulis dengan huruf miring. Contoh yang kedua, Pusat Bahasa titik 2011 titik Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia titik edisi keempat kurung buka cetakan kedua titik Jakarta titik 2 Gramedia Pustaka Utama. Nah, itu juga salah. Yang benar, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ditulis dengan huruf miring. Soal yang terakhir atau soal yang ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab, bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Yang pertama, ketidakseringan penulis dalam menulis bunyi konsonan. Yang kedua, penulis belum terbiasa menyisipkan konsonan tunggal yang sebelumnya diawali dan diakhiri dengan suku kata terbuka, kurung buka konsonan dan vokal. Yang ketiga, kesalahan huruf konsonan dan vokal biasanya dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku. Contohnya, yang pertama kesalahan penulisan huruf vokal. Di sini ada kata survei yang seharusnya adalah survei. Yang kedua ada kata turis yang benar adalah turis. Dan yang ketiga ada kata pen yang benar adalah pena. Contoh yang kedua, kesalahan penulisan huruf konsonan. Ini ada kata wajib. Di sini pakai P, tapi yang benar wajib pakai B. Contoh yang kedua, tekad. Nah, yang benar itu pakai D, bukan T, tekad. Dan yang contoh yang ketiga, sujud. Yang benar pakai D, bukan T. Nah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.